Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Mega Ratulwati dengan NIM 222010024. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya kerjakan. Nah, pada tempo lalu Ibu memberikan tugas yaitu memilih salah satu dari materi yang sudah Ibu share dan dibuat PPT serta video. Pada kesempatan kali ini, saya memilih materi yaitu kebenaran teori korespondensi. Sebelum saya menjelaskan teori korespondensi, maka alangkah baiknya kita harus mengetahui apa sih itu kebenaran. Nah, kebenaran adalah suatu hal yang bisa dikatakan benar dan didasarkan dengan alasan yang jelas dan logis. Kebenaran dengan ilmu pengetahuan atau kebenaran ilmiah adalah sesuatu pengetahuan yang sudah jelas dan pasti kebenarannya menurut norma-norma dan prinsip-prinsip keilmuan. Salah satu contoh cara mencari kebenaran menurut ilmu pengetahuan adalah dengan melakukan penyelidikan, penelitian untuk mencari dan menemukan data empiris dengan menggunakan cara dan prosedur yang ilmiah. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori korespondensi materi yang sudah saya pilih. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang memiliki pandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju kepada pernyataan tersebut. Kebenaran atau sesuatu keadaan dikatakan benar apabila ada kesesuaian di antara arti yang dimaksud oleh sesuatu pendapat dengan sebuah fakta atau kebenaran. Lantas, latar belakang timbulnya teori korespondensi ini apa, gitu kan? Nah, mengenai latar belakang ini, teori kebenaran korespondensi awalnya bermula dari Aristoteles. Ia menyebutnya dengan teori penggambaran. Definisi kebenaran menurutnya adalah penyesuaian antara pikiran dan kenyataan. Next, pola berpikir korespondensi itu seperti apa? Nah, pola berpikir korespondensi yaitu dengan berpikir mengenai terbuktinya sesuatu itu adalah relevan dengan sesuatu yang lain. Nah, yang di sini relevan adalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang lain, yang sinkron, yang nyambung seperti itu. Lanjut, korespondensi relevan dibuktikan dengan adanya kejadian yang searah, sejalan, atau berlawanan arah antara kenyataan dengan fakta yang sudah diharapkan. Baik, lanjut. Nah, asumsi teori korespondensi terhadap kebenaran ilmu. Jadi, pada teori ini juga dibagi menjadi 3. Ada epistemologi, ada ontologi, dan ada semantis. Nah, yang dimaksud dengan epistemologi adalah kebenaran berhubungan dengan pengetahuan manusia itu sendiri. Di sini yang dimaksud dengan ontologi yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada maupun diadakan. Semantis. Nah, semantis ini adalah kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa. Baik, kesimpulan dari teori korespondensi yaitu adanya 2 realitas yang berada di hadapan manusia, pernyataan dan kenyataan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan teori korespondensi, sesuatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Nah, menurut teori korespondensi, ada atau tidaknya keyakinan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran dan kekeliruan. Oleh karena itu, tergantung kepada kondisi yang sudah ditetapkan atau diingkari. Nah, berikutlah penjelasan mengenai teori korespondensi. Di sini mengapa saya memilih materi
teori korespondensi karena menurut saya sendiri teori ini adalah teori yang paling pas. Untuk teori korespondensi ini sudah jelas bahwasannya pernyataan dan kenyataan itu harus sinkron, barulah dikatakan benar gitu. Sedangkan teori-teori yang lain kan hanya tidak sedetail ini gitu. Sedangkan di teori korespondensi ini detail banget gitu. Dalam artian harus ada alasan-alasan yang jelas, alasan-alasan yang logis. Maka dari alasan-alasan tersebut kita saring, kita teliti lagi, kita selidiki lagi. Dengan adanya penyelidikan dan penelitian, maka kita akan menemukan data-data yang empiris, data-data yang bisa membuktikan dari kebenaran itu sendiri gitu. Jadi menurut saya teori korespondensi adalah teori yang paling sinkron dalam kehidupan sehari-hari saya. Berikut Bu teori korespondensi hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Maha benar itu milik Allah, salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.